Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pagi. Semangat pagi luar biasa. Yeay. Oke. Baik, teman-teman sekalian, di skill yang keempat di hari ini kita akan latihan tentang penerapan pasien dengan trauma sistem muskuloskeletal ya. Muskuloskeletal berarti tulang dan otot. Ya. Kalau trauma pada tulang dan otot permasalahannya ya kalau tulang berarti fraktur, kalau otot berarti luka. Gitu ya. Nah, ketika masalahnya ada di sistem muskuloskeletal berarti permasalahannya ada di A, B, C atau D. Kemungkinan besar permasalahan yang muncul di sirkulasi ya, karena berhubungan dengan perdarahan biasanya. Trauma muskulo biasanya urusannya sama darah. Maka permasalahan terjadi umumnya adalah di sirkulasi ya. Oke. Nah, ketika ada masalah di tulang dan otot biasanya tindakan utamanya adalah pembidayaan. Ya, balut dan bidai. Balut bidai. Jadi dua hal ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi sebelum dibidai dibalut dulu kalau luka, gitu kan ya. Jadi balut bidai. Nah, teman-teman sekalian, kemarin pada saat ini sudah disampaikan ada prinsip-prinsip pembidayaan. Jadi sebelum kita melakukan pembidayaan, maka prinsip-prinsip ini harus diikuti gitu ya. Masih ingat prinsip pembidayaan? Oke, untuk fraktur maka panjang bidai harus melalui dua sendi. Untuk dislokasi melewati dua tulang. Ya, itu yang pertama. Kemudian apa lagi prinsip pembidayaan? Nah, biasanya masuk saya agak dulu. Kedua apa? Iya, ya. Saya tahu jawaban dalam hati Bapak itu terucap gitu ya. Iya, sebenarnya mau ngomong nih tapi nggak keluar ya Pak ya. Iya. Mau ngomong apa Pak? Ya, itu yang pertama. Ya, yang pertama adalah melewati dua sendi kalau pada fraktur, kalau pada dislokasi melewati dua tulang. Kemudian yang kedua, jangan lupa cek PMS sebelum dan setelah pembidayaan. PMS apa? Iya, bukan penyakit menular seksual bukan ya Pak ya. Nah, di puskes biasanya itu ya programnya ya. Nah, PMS itu ada pulsasi tidak, kemudian bagaimana motoriknya masih berfungsikah atau tidak, terus sensoriknya juga diperiksa ya. Cara pemeriksaan pulsasi berarti kita raba nadi di area bagian distal dari yang mengalami fraktur, mengalami luka gitu. Tujuannya untuk apa periksa pulsasi? Tujuannya untuk apa? Iya, dia tujuannya ya. Kayak ya, nggak apa-apa dalam hati jawabnya boleh, tapi saya keluarkan dari hati. Iya, ya. Jadi pulsasi itu kan meraba nadi, ya, meraba nadi dari area distal dari fraktur atau dari luka. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada nadi atau arteri yang putus. Ya, kalau arterinya putus atau terjepit otomatis nadinya nggak teraba, pulsasinya tidak teraba pada area distal dari yang fraktur. Ya, jadi kalau ada nadi tidak teraba, wah ini masalah ya, bahaya buat pasien. Itu pulsasi. Kemudian kedua motorik, M-nya motorik. Ya, untuk menilai apakah motoriknya masih berfungsi atau tidak ya. Dengan cara apa? Diminta pasiennya untuk menggerakkan area di bawah distal tempat fraktur nih, di tulang krurisnya fraktur. Maka Pak coba gerakkan jari-jarinya. Oke. Pergelangan kakinya masih bisa digerakkan Pak? Ini ya, untuk melihat motoriknya ya. Kemudian yang ketiga sensorik diapain? Bagian distal dirangsangnya. Iya, dirangsang ya Pak ya. Yang dirangsang apanya? Bagian Pak, rasa nggak saya pegang? Rasa nggak Pak? Oke, sensoriknya baik. Ya, ini dilakukan pre dan post pemasangan di bidai. Ya, sebelum dipasang bidai diperiksa, setelah dipasang bidai diperiksa. Ya, kalau sebelum memang kita periksa hasilnya tadi, kemudian setelah dipasang kita periksa lagi. Ya, pulsasinya gimana? Oh, ternyata kok tadi awalnya ada pulsasi, setelah dipasang bidai kok pulsasinya jadi nggak teraba. Berarti kita masang bidainya terlalu kencang, ya harus dilonggarkan, terus fasilitasnya tetap lancar. Motorik dan solid ya.
Oke, itu teman-teman ya, itu prinsip pembidayaan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Melalui dua sendi pada fraktur, melalui dua tulang pada dislokasi. Kemudian kedua, cek pulsasi motorik sensorik sebelum dan setelah tindakan pembidayaan. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Prinsip yang ketiga, ya, tutup luka atau perdarahan sebelum dipasang. Jadi jangan sampai kita sudah biday, perdarahannya masih mau nggak mau bongkar lagi dong bidaynya. Ya, jadi sebelum dipasang biday, perdarahan harus dihentikan, luka harus ditutup. Ya, itu prinsip yang ketiga. Terus apa lagi? Iya, ya itu. Oke, ya minimal 3 itu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti silakan dilihat lagi di materinya ya, prinsip-prinsip pembidayaan. Ya, oke. Nah, teman-teman sekalian, untuk pembidayaan ini ada beberapa metode atau beberapa alat yang digunakan. Kalau yang biasa kita sering pakai, ya pakai kayu ya. Jadi pembidayaan metode konvensional ini menggunakan kayu. Ini lebih murah, lebih praktis dan kekuatannya lebih baik menurut saya ya dibandingkan dengan metode ya, kalau dibandingkan dengan alat-alat. Memang alatnya ada apa aja Pak? Ada yang namanya dengan disebut vacuum split. Ini vacuum split ini disesuaikan dengan bentuknya ya. Saya ambil yang kecil saja ya. Oke, saya contoh yang kecil aja ya. Nah, ini vacuum split. Vacuum split ini dia akan keras ketika divakum, namanya vacuum split. Dia biday vakum. Jadi ini di dalamnya seperti ada pasir. Dia kalau belum divakum ya lemes, gitu ya. Kemudian nanti diisep, bukan dikasih angin, tapi anginnya dikeluarin. Nah, ini kelemahannya kalau bocor nggak bisa dipakai. Ya biasanya mak-mak Pak, kalau jarum pentul dikit-dikit ces, ya udah bocor, ya, ya walaupun kecil tapi kalau udah bocor harus dipakai. Nah ini sebelum dipakai harus jangan divakum dulu, gitu ya. Nah ini kan disesuaikan, bentuknya sudah disesuaikan dengan tempat yang mau dipasang ya. Ini kan ini dari ujungnya untuk lengan nih, ya lengan. Dari ujung sampai ke bawah sana ya. Kemudian yang ini untuk kaki bagian bawah ya, ini untuk tangan. Jadi sesuaikan, yang penting prinsip pembidayaan harus terlalui ya, melalui dua sendi. Berarti panjangnya ini harus, kalau ada fraktur nih tangan, kalau ada fraktur mau fraktur pada radius ulna nih, berarti panjang bidayanya harus lewat pergelangan tangan, harus di atas siku. Coba kalau kita pakai biday ini memang betul melewati pergelangan tangan, melewati dua sendi, tapi kurang panjang ya, karena terlalu pendek dengan dekat dengan sendi atas dan sendi bawah ya. Maka boleh pakai yang lebih panjang. Nah, ini kalau ini oke, ini boleh lah ya, walaupun kepanjangan ya. Ya jadi ini untuk kaki aja. Oke, sekarang kita kaki aja udah lepas ya. Nah, tas kakinya boleh dibuka nggak Pak? Harus kan? Ya nggak apa-apa, ada biasa. Baik, nah teman-teman sekalian, sebelum kita memasang biday jangan lupa ya, kalau ada luka terbuka segala macam harus ditutup ya. Perdarahannya diusahakan harus dihentikan dulu. Dan kemudian cara mengangkat ketika ada jaringan yang patah, tulangnya patah, maka nah ya, ada fraktur di sini. Jadi bagian atas dan bawah dari tulang harus dipertahankan. Jadi jangan gini, yuk Pak pasang bidaynya, ya, gitu ya. Oke, diangkat, baru ini dipasang, ya. Oke, sekarang coba diangkat Bapak, ini kira-kira ini ya, udah diangkat tangan dua lah ya. Oke, setelah diletakkan turun di tangan. Nah, melewati dua sendi, ya, melewati dua sendi. Kemudian baru ini diikatkan. Ini yang vacuum split, ya. Setelah ini baru divakum ya. Dari 4 orang ibu-ibu ini yang paling muda siapa? Ika kompak. Ika yang kompak.
Bapak turun dikit Pak, biar nyampe Pak, kabel itu nyampe ya kan. Oke, dipompa kan? Iya. Oh, coba. Keluar. Oleh, oleh. Sana. Coba. Semangat. Masuk balik. Semangat. Ya, terus. Nah, ini disedot, Bu. Begitu dia divakum terus capek. Ini dia akan keras. Nah, Ya, akan keras seperti kayu. Ya, sehingga fungsi keras inilah yang dia membuat memfiksasi tulang. Sekali pakai itu lagi. Enggak. Nah, Ini masa lagi. ini beda jenis ya. Oke, ini yang jenis kayak dia agak keras kan, coba kalau Kak pegang. oh, ini Model Jadi dia keras. biar mensiu di dalamnya. pasirnya madet ya Pak. Press. Ngepres ya. Mensiu ngepres itu. Berat juga ya? Berat. Bukan pikir yang berat. Dosa yang berat. Terus Nah, ini- bulan. Nah, ini gambaran ya bahwa ada loh sebenarnya vakum spray dengan suatu saat teman-teman umpama diutus nih ke area bencana itu dia bergabung dengan tim-tim bencana dari daerah lain, dari luar negeri. Maka kita tahu, oh ini namanya vakum spray. Apa itu? Itu berenang ya? Malu juga kan ya. Bukan jaket. Oke ya. Nah, kemudian ini setelah divakum ya. Terus gimana caranya nanti melepasnya Pak? Ya, ini kan udah pas nih. Ya, caranya sama seperti Bapak Ibu balon di rumah ya. Kolam-kolaman itu ya, para anak-anak ini tinggal pencet aja. Jadi pencet dia nanti udaranya masuk. Setelah masuk dia lembut lagi. Ya. Ini yang dipencet. Iya. Enggak usah diputar kan Pak? Nggak usah Bisa, dipencet. Olehnya. Iya. Jadi pas vakum bisa nih pengatas. Maksudnya? Pas ketok tadi. Kaki kamu sakit kan? Masih bantuan itu mau mas? Kalau vakum, kalau ininya masih bagus, ini keras banget. Iya. Karena gampang bocor soalnya. Kalau udah bocor dia ya gampang lembut. Pas Ini divakum tadi bisa dipakai. Iya masih masih bisa ngangkat kaki kan? maksudnya angkat kaki. Masih bantu mas. Apa masih Ya kalau operator tetap aja ya Masih harus dibantu kalau. Ini vakum spleen Bu ya. Kemudian ada lagi air spleen. Air Udara. spleen. Ya, udara. Ya, ini air spleen. Kalau tadi vakum spleen, ini air spleen. Air spleen. Jadi kalau air spleen itu dia pakai plastik begini Pak. Ya, ini sesuai dengan ukurannya. Contoh ini kayaknya tangan. Bapak sekarang tangan. Saya pasang. Nah, ini masangnya sama kayak masang apa ya? jaket. Iya. Masuk Kalau miring dikit macet kan. Sweet ini. Kaki kan. cepet ya. Nggak apa-apa cepet Pak. Demi teman-teman yang di depan. Ya. Ya, Betul. di sini ada patah. Hatan. Oke. Ya, Mbak Eka. Eka. Karena tadi ngevakum, tak pindah ke sini. Sekarang mau niup, jadi saya pindah ke sini. Oke, boleh pakai ini atau bawaan dari alat ada. Oh. Ini sekarang saya bikin. Ya, ya. Kira-kira jadi dia fungsi ininya ada akibat tekanan udara. Lebih sini. Ini ringan ya. Timbangnya Kalau yang tadi berat ya Pak ya? Yang ini berat. Lumayan. lumayan. Nah, ini permasalahannya sama kalau cucuk jarum sudah. Ya. Kayak guna lagi. Oke ya, ini namanya air spleen. Nanti bentuknya macam-macam ya. Ini yang panjang, ya. Kemudian ini untuk lebih paha ya, lebih panjang besar lagi. Ada juga yang untuk telapak kaki ini biasanya untuk pasien yang dislokasi dan biasa. Ya, jadi ini pasang Sepatu ya. sepatu ya. Terus dipom, Pompa. ya.
Silakan Apa? coba. Apa? Kak, pompa kak. Siapa lagi? Cocok ya? Cocok ya? Lurus kan? Susah ya kan? Untuk baru yang ulang tahun. Cocok ya? Enggak. Oh, begitu ini. Iya, lebih ketat. Lemak. Kalau kita bergerak dikit, Oke ya. Yang dispensasinya nanti gimana Pak? Kalau yang pos ini nggak bisa pre-nya paling. Kalau yang ini ya, kalau yang seperti ini masih bisa. Kalau dislokasi nggak PNS kan Pak? Kalau dislokasi sebenarnya sama aja, fungsinya sama sih. Kalau dislokasi apa pergeseran dari sendi bisa menyebabkan itu. Ya ini cara bukanya sama kayak tadi ya. John, jangan. Sakit. Wah, kamu mau apa? Sudah kan? Dulu lah masih kamu. Oke, ini air spray loh Bu, ya. Paling nggak tahu lah ya ada air spray cara makainya gitu. Oke, karena ini jarang di rumah sakit di khusus jarang. Ini jarang. Kalau di puskesmas pakai spalak gitu kan? Kalau kayu ya. Pakai spalak kayu. Ada pemberitaannya. Sudah kan? Belum kan Pak? Masih kan Pak? Masih panjang. Oh, mas panjang. Cukup nggak memorinya? 200. Oke, ini air spray ya. Kemudian ada lagi bidai Falco yang warna biru. Biru. Falco. Ini juga sudah dibentuk dan dibuat sesuaikan panjang pendeknya ya. Langsung ya. Ya. Nah kalau ini memang butuh kos yang lebih banyak, ya biayanya lebih mahal pasti ya. Kalau pasien BPJS yang dipakai ini Oh, lebih dicas baik. ke pasien ya Pak? Dicas ke Ya kalau pasien umum kan dicaskan ke pasien. Kalau pasien BPJS kan nggak bisa ngecas kita, jadi harganya terlalu mahal. Kita pakai ini. Ini sesuaikan juga panjangnya sama, ya. Melewati 2 sendi. Nah, melewati 2 sendi. Cara makainya gimana? Lebih simpel makainya. Jadi ibu tetap ya, kalau ini diangkat kakinya ya. Oke, ini kayak diangkat ya Bu. Ya Bu. cetit. Nah. Oke, kemudian nah ini Ada seat beltnya ya. ada sih. Betul. Wah, panjang. Benar. Ini dilengketin yang tengah. Benar. Ini atas bawah di kunci. Ini dikencengin. Ini sambil diangkat tuh. Ini angkatnya. Berat ya? Iya. Nah, sambil dibantu sama Pak. Yang ini dilengketin aja. Nah, ini kan Berapa dulu ya? Ini kalau 70% di luarnya kalau dulu. ya ini tuh palsu. Tetap ya kalau ada luka ini.
Oke, sudah tahu cara makainya, udah tahu jenisnya. Sekarang kita lakukan yang paling sering kita pakai ya, yang pakai kayu gitu, kayu ya. Oke, baru sekalian contoh apa ya? Begini aja ya. Contoh ada luka terbuka atau fraktur nih di tulang tulisnya ya, maka teman-teman sekalian jangan lupa kita untuk penanganan perdarahan yang pertama direkomendasikan yaitu dengan direct pressure ya. Direct pressure itu betul baru tekan ya. Ketika dilakukan direct pressure atau baru tekan perdarahannya tidak terkontrol juga, maka boleh dilakukan pemasangan tourniquet. Oke, ini ikat, kalau tourniquet diikat ya. Tapi ingat kalau kita mau masang tourniquet jangan lebih dari 15 menit. Jadi 15 menit sekali dikendorin tourniquetnya. Ya tourniquetnya diikat ya. Contohnya ada perdarahan. Nggak boleh dirintik. Ya, jadi kan kita ikat bagian atas nih. Sebenarnya idealnya tourniquet itu diikat sedekat mungkin dengan area perdarahan. Kalau kita nggak mau pasang bidai, kalau ikat nanti pasang bidai, mau nggak mau kita ikatnya di atas bidai ya, karena di bidai nggak bisa kita nanti ngelonggarin, mau mencari ngelonggarin nggak bisa. Tapi kalau nggak di bidai, mau ada perdarahan banyak tanpa fraktur nih, maka ngikat tourniquetnya sedekat mungkin dengan area yang mengalami perdarahan. Contoh perdarahannya di sini, maka tourniquetnya di atas ya. Maksudnya dekat gitu ya. Nah kemudian ini 15 menit sekali harus dilonggarkan tourniquetnya, dibuka ya, kemudian sampai dia pembuluh darahnya sampai aliran darahnya mengalir lagi ya, pulsasinya sampai teraba, sudah hangat, sudah merah lagi, baru diikat lagi, kencengin lagi 15 menit buka ya, terus ikat lagi 15 menit buka. Jadi selama perjalanan orang menuju dari puskesmas ke rumah sakit 2 jam, maka 15 menit sekali harus dibuka ya. Kalau nggak dibuka apa yang terjadi? Apa kalau nggak dilonggarin? Iskemik jadinya ya, iskemik yang berlanjut bisa menyebabkan infak gitu ya, kematian jaringan, malah amputasi nanti pasiennya. Diikat terus perjalanan dari mana nih, dari Oki umpamanya sampai ke rumah sakit Palembang 4 jam, ini diikat terus nih, otomatis apa, jaringan yang berada di area distal dari ikatan dia akan iskemik, pucat, kebiruan, kehitaman, akhirnya jaringannya mati, infak. Akhirnya apa? Amputasi lah di sini. Ya. Nah ini salah satu prinsip do not further harm, jangan menambah cedera pasien. Ya. Ini berarti kalau seperti ini kita menambah cedera pasien. Nah, biasanya cuma perdarahannya tok, ya. Ini malah amputasi pasien karena jaringannya udah mati. Mengikat, kita ikat lama. Ya, maka 15 menit harus dilonggarkan. Nah, Bapak sekalian, ini contoh ada luka ya. Sebelum kita pasang bidai maka harus tutup dulu dengan direct pressure ya, tekan. Ini ada beberapa contoh balutan ya. Jadi ini sudah ada yang dibuat Bapak Ibu ya. Jadi di apotek-apotek sudah ada. Ini di dalamnya bentuknya seperti ini. Ini ya. Ini sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi nanti nggak ngutak. Setting. Ya, kalau lukanya lebar boleh dibuka maksimal, tapi kalau lukanya kecil, contoh luka nih perdarahan, maka ini bisa dilipat, sesuaikan aja dengan lebar lukanya. Contoh begini, ya dilipat nih, baru nanti ditekan. Nah prinsip awal yaitu direct pressure. Prinsip dari menghentikan perdarahan yang direkomendasikan pertama kali adalah direct pressure, baru tekan, ya. Artinya area yang mengalami perdarahan diberikan tekanan yang lebih diberikan dengan area lain. Kalau ini langsung kita balutkan, maka tekanannya akan sama dari situ sampai ke sana, tekanannya sama. Jadi area yang mengalami perdarahan dia tidak mendapatkan tekanan khusus, ya. Maka apa? Maka berikan massa atau kasih kasa tebal dulu pada area yang memang mengalami perdarahan. Contoh di sini perdarahannya banyak, tekan baru pasang. Sehingga apa? Sehingga area yang mengalami perdarahan dia mendapatkan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan area yang lain. Ya. Oke, contoh ini seperti ini ya. Ini silahkan aja modifikasi. Nah, pada prinsip pengikatan luka itu diikat di atas luka. Karena tidak dijelaskan sebenarnya. Jadi buat simpulnya diusahakan di atas lukanya.
Kemudian panjang ikatannya jangan menjuntai-juntai, ya. Jadi saya sampaikan kemarin ya. Ini harus dirapikan pendek. Kenapa? Nah, Tarik. iya. Lepas. Nah, pada saat kita mau angkat pasien, pindahkan pasien, takutnya ini kesangkut nih, Angkut. tarik malah tambah Hmm. lukanya tambah pedih, ya. Oke, setelah kita beri direct pressure atau baru tekan, baru kita pasang bidainya. Ya, siapkan dulu talinya, ya. Nah, ikatan atau tali yang digunakan bebas pakai apa aja boleh ya. Prinsipnya bisa menahan dari bidak. Boleh pakai kasar gulung, boleh pakai mitela atau apapun. Nah, teman-teman sekalian, jadi minimal siapkan 3 ikatan ya. Siapkan 3 ikatan. Jadi kalau pakai kasar gulung lipat seperti ini, satu panjang satu pendek. Ya, disiapkan. Minimal 3 ya. 4 lebih baik, 5 lebih baik lagi ya, minimal 3. Nah, semua digulung ya, satu lebih panas, satu lebih pendek. Oke. Nah, seperti ini baru diangkat seperti tadi Bu. Yuk, dibantu ngangkat Bu. Bapak bantu ngangkat kaki ya. Nah, kemudian jangan lupa satu letakkan di atas, satu di tengah, satu di bawah. Baru taruh bidai yang paling bawah. Oke, baru letakkan ke bawah lagi. Oke, baru letakkan yang sebelah. Ya, idealnya 3 ya, idealnya 3 bawah kanan kiri. Idealnya. Kalau ada 2 berarti bawah sama samping, kalau ada 1 di bawah aja. Ya, caranya gimana? Ambil yang panjang, masukkan, ya, kemudian tarik dua-duanya kanan kiri. Nah, ya, kemudian ikat di samping. Ya, ini sebenarnya kalau ngikat seni aja ya, boleh di samping di atas. Ikat di samping. Ingat prinsipnya jangan menjuntai ya. Sama, ambil yang panjang, masukkan, tarik. Jadi ngikatnya simpel, jangan diikat putar. Ya, kadang-kadang malah nggak rapet. Ya. Ya. Tarik. Set. Ingat PMS-nya ya, sebelum kita pasang bidai harus cek tadi ya. Ya. Kalau ini nanti ternyata sudah salis petis. Ya, sudah salis petis. Silakan nanti lihat poli dari area yang ini ya. Oke, jangan lupa tali-tali ini ya, menjuntai ini harus dipendekkan ya supaya tidak tarik. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk bidai kayu yang bisa kita pakai. Wah, boleh nggak Pak kalau digulung rapat? Boleh, nggak masalah. Yaitu teknik aja. Minimal 3 ya, 4 boleh, 5 boleh silahkan. Ya, ini untuk bidai. Oke, untuk bidai kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Jelas ya. Ini pekerjaan yang tampak ya, yang kelihatan. Ini mudah dibaca. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan sling and sword. Jadi ketika ada fraktur pada lengan, ya biasanya untuk gendong tangan itu, ya itu kita bisa modifikasi menggunakan mitela. Tapi teman-teman kalau di apotek tinggal beli. Ya sekarang udah ada apa-apa ada sekarang ya. Kalau beli gendongan tangan dong, di apotek ada. Ya, nanti kita bisa membuat sendiri modifikasi dengan menggunakan mitela. Ya, oke, Bapak mundur sebentar, duduk. Oke. Ya. Nah, contoh nih fraktur pada radius ulna pada tangan kanan contoh ya. Nah, ini setelah dipasang bidai, ya, bidai dulu nih. Atau kalau enggak, ini post op. Kebanyakan post op sih ya, kalau bidai nggak bisa. Post op jadi setelah dipasang pen atau dipasang gip, ya kemudian digendong. Nah, caranya gimana? Jadi Bapak sekalian ini ada mitela segitiga ya. Nah, ini ada ujung yang sikunya. Ini enggak siku. Nah, kalau kita mau pasang di tangan kanan, biasanya gini Pak ya. Oke. Tangan kanan, maka ujung yang siku ini letakkan di bawah sini. Ini ke atas. Nah, ya ini ke atas.
Yang ujung sikunya di bawah. Kemudian yang ini ke sini. Ya, dan di belakang di belakang. Kemudian ujungnya ini diikat supaya sikunya nggak merusuk. Ya, nah diikat ya, supaya sikunya nggak jatuh, nggak merosot ke bawah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini slingshotnya kita, ini kan kalau jalan masih begini-begini, ya, maka kita tambah lagi. Ini diikatkan ke bawah. Nah, ini diikat di belakang dulu. Safety-nya kan. Ya, jadi dia Iya. nggak gerak-gerak, nggak begini-begini. Oke, sudah. Nah, ini ya, ini sling and sword ini modifikasi menggunakan Mitella. Nah, selanjutnya setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya juga akan sedikit nambahkan. Ini sebenarnya nggak ada di kurikulum ya. Untuk ini biasanya kalau kita menerima pasien trauma, kemudian ada cedera kepala, yang ada perjalanan kepala sehingga kita lakukan heating di kepala. Itu permasalahan setelah heating susah untuk ditutup. Jadi, karena rambutnya walaupun sudah dipotong, itu plaster nggak lengket di rambut. Nah, maka kita bisa akali menggunakan kasa gulung atau menggunakan Mitella untuk menahan supaya kasa bisa tetap nempel untuk ya habis dijahit biasanya dikasih sehari ya, biasanya dikasih betadine untuk antiseptik ya sementara. Nah, ini supaya nggak lepas kita bisa pakai Mitella, bisa juga menggunakan kasa gulung tapi yang panjang, kasa gulungnya yang lebar. Topi ya. Ya, untuk membuat topi lah istilahnya gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita pakai Mitella. Semuanya digulung. Bonus tambahan berarti 20. Apa? Bonus tambahan. Ya, kalau kulturnya cuma ini doang Pak, ide Iya. doang di Kemenkes itu. Kemenkesnya kan. Oke, ya dari gulung gini, kemudian Oma ada ini ya, ada plaster di situ. Maka kita pasang apa ya? Yes. Nah, ini teman-teman sekalian, ini sedekat mungkin dengan alis ya. Jangan di atas. Kalau begini nanti merusuk. Ya, lepas dia. Tambah belakang Pak ya. Iya, maka sedikit mungkin dengan alis. Jadi ibu-ibu yang pakai alis yang dilukis-lukis ya. Jilbab. Nah, luntur ya. Kayak belangkon itu kayak. Iya. Ini boleh menutup telinga lebih kuat. Belangkon Oke, yang dikatkan, kemudian ini ditarik. Nah, ditarik ini untuk ngepresin tadi, ya, supaya kasanya tertahan. Ya, dari Mitella ditarik. Oke, kemudian ini diikatkan ke depan. Nah, belangkonnya Kali depan. belangkon yang Kamu diikatkan ke depan. Kerudungnya. iya belangkonnya kerudung. Terus selama berapa hari dulu zaman dulu? Paling 24 jam karena untuk ini aja, nanti kan setelah itu dibuka dia. Karena Untuk nutupin luka jahitan Pak ya? Iya. Oke ya, ini Kayak pakai ini apa namanya itu? contohnya. Yang Terus karena kalau nenek-nenek. sudah begini bisa dipoto ya. Betul gitu. Ya, dipoto dari depan. Ini saya fotoin dari sini. Besarnya HP-nya. Besarnya hati. Masuk semua enggak? Ada waktu. Oh, pakai timer ya? Iya. Mana timernya? Tidak. Dan sudah. Oh, gitu. 1, 2. Udah. Gini Pak Bobi ya, kira-kira ya, bisa ya? Oke ya, silakan praktek ya. Tapi ini dibuka dulu. royal aku ini. Nanti cari pasangan masing-masing untuk steel and sword sama pemasangan Mitella di kepala. Ini apa, Mbak? Untuk
Oke, untuk ngebidain boleh kalau mau nyoba bidai silakan. Ini kan. Saya geser silakan teman-teman ya, silakan swab salah dan gitu. Ya dibuka aja. Silakan, saya izin bentar ya. Mati. Belakang ya. Ya, Pak. Iya. Penuh memorinya. Luar lagi.